Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam bagi para penonton Mas Mansur Channel yang saya banggakan. Malam ini saya akan bercerita dan menganalisa sebuah buku yang sangat menarik. Buku ini berjudul Sarekat Islam, Gerakan Ratu Adil. Nah, buku ini dikarang oleh A.P.E. Korver, seorang sejarawan Belanda kelahiran Jatiroto 1937. Yang mana Jatiroto itu berada di Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Nah, dalam buku ini yang kemudian diterbitkan oleh Graffiti Press pada tahun 1985, buku ini menceritakan bagaimana perjalanan sebuah organisasi yang sangat fenomenal pada sekitar tahun 1911. Organisasi tersebut adalah bernama Sarekat Islam. Jadi organisasi Sarekat Islam ini merupakan organisasi pertama di negeri ini yang sifatnya bersifat nasional. Kita tahu bahwa ada sebuah organisasi bernama Budi Utomo sebagai dasar kebangkitan nasionalisme. Tapi dalam kenyataannya Budi Utomo bersifat lebih ke sukuan, bersifat lebih ke kejawaan. Namun Sarekat Islam sifatnya lebih ke nasional karena anggotanya jelas adalah seluruh rakyat pribumi Indonesia. Meskipun dasar-dasarnya adalah Islam, dan Islam saat itu menjadi satu antagonis dari sifat penjajahan Belanda di Indonesia. Nah, menurut yang ditulis dalam buku ini, Sarekat Islam itu dilahirkan dari sebuah organisasi jalanan namanya Rekso Rumekso yang diketuai oleh Haji Samanhudi di kota Surakarta. Jadi yang namanya organisasi Rekso Rumekso ini sebenarnya adalah organisasi untuk menyaingi yang namanya organisasi perkumpulan orang-orang Tionghoa saat itu. Namun dalam perkembangannya, Haji Samanhudi kemudian meminta bantuan seorang tokoh pers yang terkenal saat itu bernama Raden Mas Tirto Adisuryo, dan kemudian membuat satu anggaran dasar daripada Sarekat Islam. Dalam perkembangannya, karena memang Haji Samanhudi ini tidak bisa untuk mengatur secara general organisasi Sarekat Islam itu, Haji Samanhudi kemudian meminta bantuan seorang pegawai daripada perusahaan swasta di Surabaya bernama Cokro Aminoto. Cokro Aminoto ini awalnya adalah seorang amtenar atau seorang pegawai pangrih pajak Hindia Belanda. Tapi kemudian beliau mengundurkan diri dan bekerja di perusahaan-perusahaan swasta. Dan kemudian Cokro Aminoto membantu dalam pengorganisiran Sarekat Islam di masa awalnya pada sekitar awal tahun 1912. Dalam perkembangannya, Sarekat Islam Surakarta yang muncul pertama kali kemudian berkembang menjadi luar biasa di Surakarta maupun di cabang-cabang yang lain, terutama nantinya adalah cabang di Surabaya. Nah, dalam perkembangannya Sarekat Islam ini kemudian sangat menggetarkan, sangat menakutkan bagi pemerintah Hindia Belanda saat itu. Dan yang terjadi, orang-orang Belanda, orang-orang Indo-Belanda kemudian sangat takut akan perkembangan Sarekat Islam yang luar biasa. Karena anggotanya bukan hanya ribuan, puluhan ribu, bahkan sudah ratusan ribu. Ini yang kemudian sangat ditakuti. Dan Sarekat Islam kemudian anggotanya tidak hanya terdiri dari para priai seperti yang namanya Budi Utomo, namun terdiri daripada petani, buruh, dan sebagainya. Itu yang terjadi pada awal berdirinya Sarekat Islam yang diorganisir sejak tahun 1911 dan berkembang secara pesat nantinya 1912
sampai 1914. Nah, karena sifatnya yang sangat menakutkan bagi kepentingan Hindia Belanda tersebut, Syarikat Islam melalui kebijakan pemerintah Gubernur Jenderal Edinburgh. Gubernur Jenderal Edinburgh ini adalah gubernur jenderal yang sangat liberal, yang sangat mendukung politik etis. Tetapi melihat perkembangan syarikat Islam yang begitu luar biasa ini juga ketar-ketir juga Gubernur Jenderal Edinburgh, sehingga yang menjadi kebijakan bahwa syarikat Islam boleh berdiri di mana-mana, tetapi tidak boleh menjadi satu kesatuan. Jadi syarikat Islam hanya boleh bersifat cabang-cabang. Misalnya syarikat Islam Surakarta, syarikat Islam Surabaya, syarikat Islam Pasuruan, syarikat Islam Malang, syarikat Islam Batavia, syarikat Islam Bandung, bahkan syarikat Islam Palembang. Dan ketika syarikat Islam Pusat mengajukan satu izin legal formal untuk membentuk sentral syarikat Islam, pemerintah dalam hal ini Gubernur Jenderal Edinburgh menolak. Dan sejak saat itu cabang-cabang itu hanya diakui berdiri sendiri-sendiri, dan sifatnya sentral syarikat Islam lebih banyak sebagai koordinator. Nah, ini kemudian membuat syarikat Islam pusat atau sentral syarikat Islam menjadi tidak terlalu kuat. Meskipun perkembangannya semakin meledak di mana-mana. Anggotanya tidak hanya puluhan, tapi sudah menjangkau ratusan ribu, ratusan cabang yang ada di Jawa, yang ada di Sumatera, Kalimantan, bahkan di Sulawesi. Nah, perkembangan yang luar biasa syarikat Islam ini menurut Korver tercatat dari tahun 1911 sampai 1914. Ini perkembangan yang sangat menarik dalam studi syarikat Islam. Tentunya yang dikemukakan oleh Korver. Sedangkan nanti pada tahun 1915 sampai 1916 itu syarikat Islam adalah mengalami masa-masa mulai kemunduran. Dan tahun 1917 sampai 21 syarikat Islam mengalami masa-masa perpecahan. Nah, terkait dengan judul di dalam buku ini, syarikat Islam Gerakan Ratu Adilkah sebenarnya. Nah, di sini Korver mencatat bahwa syarikat Islam pada zaman awal pendiriannya dan zaman awal bagaimana masyarakat pribumi atau Indonesia saat itu sangat menggandrungi, sangat merindukan syarikat Islam, itu sifatnya sangat bercampur antara rasionalitas dengan irasionalitas. Rasionalitasnya dalam hal ini bahwa SI itu adalah satu organisasi modern sebenarnya. Namun irasionalitasnya adalah bahwa saat itu kepercayaan dan keyakinan masyarakat terhadap Ratu Adil sangat besar. Nah, Cokro Aminoto sebagai salah seorang organisatoris utama syarikat Islam pada saat itu tidak hanya dipandang sebagai ketua umum partai. Namun Pak Cokro saat itu banyak dibayangkan sebagai seorang Hairu Cokro, seorang Ratu Adil, seorang yang akan mengamankan, seorang yang akan membebaskan bangsanya dari cengkeraman pemerintah penjajahan Belanda. Nah, isu-isu yang berkembang ini kemudian berbasis kemudian juga sangat kuat di masyarakat. Salah satunya adalah ketika Pak Cokro Aminoto kampanye atau konsolidasi ke daerah-daerah. Karena Cokro Aminoto saat itu luar biasa dalam pidatonya, dan memang beliau itu diakui sebagai orator yang luar biasa saat itu. Rakyat kemudian terkesima, rakyat kemudian motivasinya terangkat, rakyat kemudian berani melawan penjajah Belanda. Dan Pak Cokro saking dielu-elukannya oleh rakyat, sampai satu cerita ketika rakyat tidak bisa bersalaman dengan Pak Cokro Aminoto, rakyat itu sampai berani minum air yang diminum Pak Cokro. Tidak hanya itu, kobokannya saja diminum. Dan rakyat tempat duduknya Pak Cokro juga diciumi. Itu yang terjadi. Itu terjadi di Situbondo dan di daerah-daerah lainnya. Nah, sifat daripada
Syarikat Islam yang masih merindukan Imam Mahdinya, Heru Cokronya ini, kemudian menjadi satu kelebihan dan juga kekurangan bagi organisasi Syarikat Islam itu sendiri. Syarikat Islam kemudian mengalami perpecahan yang pertama ketika Raden Mas Gunawan mulai membangkang, mulai berpecah dengan pimpinan Sentral Syarikat Islam, pimpinan Pak Cokro. Dan kemudian perpecahan itu semakin kuat dan secara ideologis terjadi pada tahun 1919 sampai 1921 ketika Syarikat Islam Semarang di bawah pimpinan Semaun mulai membawa satu gerbong ideologi yang berbeda, yaitu gerbong ideologi komunis, sehingga pada tahun 1921 SI terpecah dan diadakan disiplin partai antara Syarikat Islam Putih dan Syarikat Islam Merah. Barangkali itu yang bisa saya ungkapkan dari buku ini. Semoga buku ini bisa bermanfaat dan bisa membuka mata kita untuk menganalisa pada saat lahirnya Syarikat Islam tersebut, kepercayaan milenialisme, kepercayaan terhadap Ratu Adil, terhadap Heru Cokro, terhadap Imam Mahdi masih besar di kalangan penduduk Indonesia. Terima kasih kepada saudara-saudara penonton Mas Mansur channel yang saya banggakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sampai berjumpa di edisi berikutnya.